Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1661. Jika kau tidak memilih untuk hidup, maka mati saja. Aula itu tidak besar, tetapi ada 12 pilar batu di dalamnya, dan pada setiap pilar batu, ada kotak cahaya persegi, dan di setiap kotak cahaya, ada artefak leluhur peradaban. Itu adalah artefak leluhur peradaban, bukan relik suci. Artefak leluhur peradaban hanya dimiliki oleh 5 kekuatan tertinggi dan beberapa peradaban super ilahi, tetapi sekarang sebenarnya ada 12 di antaranya. Mata Mu Singhe dan yang lainnya berbinar dan tubuh mereka mulai gemetar karena kegembiraan. Bagi mereka artefak leluhur suatu peradaban benar-benar dapat mengubah takdir mereka, bahkan mengubah peradaban mereka sendiri, karena efektivitas tempur suatu peradaban dengan artefak leluhur berbeda. Dan ada 12 di antaranya di sini, sungguh gila. Mu Xingchen bahkan meneteskan air liur saat melihatnya. Ye Guan bahkan tidak melihat artefak leluhur peradaban itu. Pandangannya tertuju pada sebuah gulungan yang tidak jauh dari sana. Hanya ada sebilah pedang di gulungan itu. Pedang itu tersarung dan tergantung di ruang hampa waktu. Meskipun pedang itu ada di dalam lukisan, pedang itu tampak tepat di depannya, sangat nyata. Yang benar-benar membuatnya tertarik adalah lukisan ini dan pedang ini. Ye Guan menatap pedang itu dengan saksama, dan segera mengulurkan tangannya. Pedang dalam lukisan itu tidak bereaksi sama sekali, dan tepat ketika tangannya menyentuh lukisan itu, dia tiba-tiba merasakan aura pedang yang luar biasa, seolah-olah ingin menghancurkannya, dan dia segera melepaskan pedangnya yang tak terkalahkan. Berdengung. Dalam sekejap, pedang dalam lukisan itu bergetar hebat, dan suara pedang yang mengerikan langsung meledak. Suara pedang itu menembus tanah dan datang ke alam semesta langit berbintang yang tak berujung. Seluruh galaksi muncul secara langsung. Cahaya bintang yang tak berujung benar-benar mengembun menjadi pusaran pedang bintang pada saat ini. Tidak hanya itu, pedang-pedang spiritual yang padat juga muncul di atas tanah makam para dewa. Pedang-pedang ini adalah pedang yang dipadatkan dari energi spiritual. Pedang-pedang ini mengelilingi makam para dewa seperti pusaran air, seolah-olah mereka sedang memberi penghormatan. Pada saat ini, seluruh makam suci dan dunia luar gempar. Artefak yang luar biasa. Satu-satunya hal yang dapat memicu fenomena aneh seperti itu adalah artefak dewa tertinggi yang legendaris. Yang disebut artefak dewa tertinggi adalah objek dewa tingkat tertinggi di alam semesta saat ini. Hanya 5 peradaban tertinggi yang memiliki objek dewa semacam ini. Bahkan peradaban dewa super yang kuat itu tidak memilikinya. Dan sekarang, senjata dewa tertinggi telah muncul di dunia. Pada saat ini, banyak sekali peradaban di dunia luar yang gempar, dan banyak sekali orang-orang kuat dari peradaban itu terus berbondong-bondong menuju reruntuhan makam dewa. Di dalam reruntuhan makam dewa, mereka yang awalnya menjelajah kini berbondong-bondong menuju lokasi monumen darah seperti orang gila. Di dalam aula, saat Ye Guan melihat penglihatan aneh yang berasal dari pedang di lukisan itu, dia langsung berpikir ada sesuatu yang salah. Dia segera mengambil lukisan itu dan melemparkannya langsung ke menara kecil itu. Dia berbalik, dan pada saat ini, beberapa orang sedang menatapnya dengan bingung. Ye Guan berkata, kalian masing-masing akan memiliki 3 dari 12 artefak leluhur peradaban ini. Jangan bingung lagi, cepat bagi-bagi dan pergi. Keempatnya tiba-tiba terbangun pada saat ini. Suara tadi begitu keras sehingga pasti akan menarik banyak orang. Ketika mereka berempat memikirkannya,
mereka merasa kedinginan. Oh sial, sesuatu akan terjadi. Mereka berempat dengan cepat membagi 12 artefak leluhur peradaban dan kemudian buru-buru meninggalkan aula. Setelah meninggalkan aula, Ye Guan tampak sangat tenang. Tetapi Tuo Guyuan dan yang lainnya sepucat kertas dan tampak gugup. Karena mereka sangat menyadari situasi mereka saat ini, mereka telah memperoleh begitu banyak artefak leluhur peradaban. Jika tidak ditangani dengan baik, keberuntungan besar akan berubah menjadi bencana besar. Tuo Guyuan tiba-tiba berkata, "Semuanya tenanglah. Kalian harus tenang. Kita tidak boleh membiarkan orang lain melihat bahwa kita telah memperoleh harta karun itu. Kita harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ayolah, saudara Xiao, tersenyumlah." Xiao Yuanqi, Mu Xinghe juga tampak serius. Dia melirik mereka berdua dan berkata, "Kalian berdua, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Bukankah kalian dan Ye Guan bersaudara dalam hidup dan mati? Bisakah kalian menghubunginya dan memintanya untuk datang dan melindungi kita?" Ye Guan, Tuo Guyuan dan Xiao Yuanqi tidak berbicara. Mereka sangat gugup sehingga tidak mendengar apa yang dikatakan Mu Xinghe. Mereka tampak tidak senang dan pikiran mereka kosong karena kegugupan yang berlebihan. Meskipun mereka telah memperoleh artefak leluhur peradaban, setelah kegembiraan itu, mereka takut karena mereka sangat menyadari bencana yang mungkin dibawa oleh artefak leluhur peradaban ini kepada mereka. Rencana awal mereka hanya mencari uang. Tetapi Ye Guan menuntun mereka untuk menemukan artefak leluhur peradaban, dan jumlahnya sangat banyak. Karena itulah mereka sama sekali tidak menyangka kalau Ye Guan telah mengambil benda suci peradaban tertinggi itu. Karena kalaupun diberikan kepada mereka, mereka tidak akan berani mengambilnya. Karena mereka tahu betul kalau benda itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka miliki. Tuo Guyuan tiba-tiba menamparkan wajah Xiao Yuanqi. Wah, tamparan itu terdengar keras. Xiao Yuanqi, Ye Guan dan yang lainnya juga menatap Tuo Guyuan dengan heran. Tuo Guyuan menatap Xiao Yuanqi yang sedang linglung, dan gemetar, "Kakak Xiao, kita harus tetap tenang. Jangan gugup, jangan takut. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia." Xiao Yuanqi menatap Tuo Guyuan. Wajahnya penuh kebingungan. "Lalu mengapa kamu memukulku?" Tuo Guyuan berkata, "Saya gugup, Xiao Yuanqi." Sebenarnya, Mu Xinghe dan saudara perempuannya juga gugup, tetapi mereka tahu bahwa Ye Guan telah memutuskan lingkaran itu, jadi mereka kurang lebih percaya diri dan tidak setakut Tuo Guyuan dan Xiao Yuanqi. Ye Guan melirik kedua orang yang gugup itu dan hendak berbicara ketika, pada saat ini, beberapa aura tiba-tiba melonjak dari kejauhan. Beberapa orang mendongak dan melihat bahwa orang yang datang adalah pria berambut putih dan lainnya. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Ling Li di belakang pria berambut putih itu segera berbicara, menatap Ye Guan dan yang lainnya dengan sepasang mata dingin. Pada saat ini, biksu yang dari Sekte Ku dan Wu Yun dari Sekte Dao juga muncul di tempat kejadian. Mereka melihat ke aula di kejauhan pada saat yang sama. Ketika mereka melihat pintu aula terbuka lebar, mereka tertegun pada awalnya. Dan kemudian mereka melihat ke arah Ye Guan dan yang lainnya pada saat yang sama. Ketika artefak tertinggi muncul sebelumnya, mereka merasakan napas, dan napas itu datang dari aula yang tidak jauh, tetapi napas itu segera menghilang. Sekarang aula itu kosong, pintunya terbuka lebar, dan Ye Guan dan yang lainnya ada di sini. Ini sudah sangat jelas. Ling Li menatap Ye Guan dan yang lainnya dan bertanya langsung, "Apa yang kalian dapatkan darinya?" Meskipun Tuo Guyuan takut pada Ling Li dan yang lainnya di depannya, dia tetap berdiri.
Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, semuanya ketika kita masuk tadi, kita sudah sepakat bahwa setelah kita masuk, kita semua akan berbagi tempat ini. Diam, Ling Li menyela Tuo Guiyuan tanpa ragu-ragu. Dia menatap Tuo Guiyuan dan bertanya, apakah kamu memiliki artefak leluhur tertinggi? Tuo Guiyuan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu itu ada pada Ye Guan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan bahkan tidak melihat ke arah Ye Guan. Pada saat ini, tentu saja, kamu tidak bisa mengkhianati teman-temanmu. Jika sesuatu terjadi, semua orang harus menanggungnya bersama-sama. Melihat Tuo Guiyuan tidak mengatakan apa-apa dan ekspresi mereka, Ling Li yakin dalam hatinya, dan menyipitkan matanya sedikit, bagaimana kamu bisa memiliki benda suci itu? Aku akan memberimu satu kesempatan, serahkan benda suci itu sendiri. Tuo Guiyuan mengepalkan tangannya erat-erat dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa selama dia mengatakan bahwa artefak klan tertinggi ada di tangan Ye Guan, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sekarang dia memiliki 3 artefak leluhur peradaban. Setelah kembali ke klan Tuogu-nya, dia pasti bisa membawa orang-orangnya ke rumah kepala klan Tuogu, dan bahkan memimpin klan ini untuk bangkit. Kemanapun Anda pergi, itu adalah jalan dengan masa depan yang cerah. Namun dia tetap tidak mengatakannya. Tidak ada yang lain. Hati nurani. Meskipun dia hanya menghabiskan waktu sebentar dengan orang-orang di sekitarnya, dia merasa bahwa selama mereka berpetualang bersama, mereka adalah teman. Selain itu, dia dapat memperoleh 3 artefak leluhur peradaban ini karena Ye Guan. Jika dia mengkhianati orang lain demi kekayaannya sendiri sekarang, dia tidak akan pernah bisa hidup dengan hati nuraninya. Xiao Yuanqi di sampingnya memiliki ekspresi muram di wajahnya. Pikiran untuk menjual Ye Guan secara alami terlintas di benaknya, tetapi dia tidak berdiri. Hal-hal seperti mengkhianati teman, dia juga membencinya. Baiklah, kita lihat saja sekarang. Aku jual yang di sebelahku, supaya aku merasa lebih baik. Ide Mu Xinghe sangat sederhana. Selama dia tidak menentang 5 peradaban tertinggi, dia akan berdiri teguh di pihak kakak tertua. Dia akan melawan siapapun yang dilawan kakak tertua. Namun, jika dia menentang 5 peradaban tertinggi, dia akan membantu siapapun yang melawan kakak tertua. Tidak mungkin, 5 peradaban tertinggi benar-benar bukan tandingan mereka. Mu Xingchen, dia tidak tahu. Dia sudah mengeluarkan busur dewa miliknya, siap bertarung kapan saja. Dia sangat bersemangat, wajah mungilnya memerah. Dia merasa bahwa selama Ye Guan dan yang lainnya di depan dapat menahan kerusakan, dia bisa mengalahkan 10 dari mereka. Melihat Tuo Guiyuan tidak mengatakan apa-apa, sorot matanya yang tajam tiba-tiba berubah dingin, dan hawa membunuh pun membuncah. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya, kan? Sambil berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya dan hendak menyerang. Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum, aku punya artefak tertinggi di sini, lepaskan mereka. Tuo Guiyuan dan yang lainnya memandang Ye Guan, dan Tuo Guiyuan berkata dengan heran, saudara Yang. Ye Guan tersenyum dan berkata, kamu duluan. Melihat Tuo Guiyuan dan yang lainnya sedikit ragu-ragu, Ye Guan berkata lagi, tidak apa-apa, kalian bisa pergi. Mu Xinghe hendak berbicara ketika Mu Xingchen tiba-tiba berkata, saudaraku, mari kita berjuang keluar. Ye Guan menatap Mu Xingchen, yang berkata dengan serius, kamu pegang mereka di depan, aku akan tembak mereka sampai mati. Kamu Guan, pada saat ini, semakin banyak orang bermunculan di tempat kejadian. Semuanya berasal dari berbagai peradaban yang telah mendengar berita tersebut.
Artefak peradaban tertinggi. Siapa yang tidak tergoda dengan hal ini? Melihat semakin banyak orang yang berkumpul di sekitarnya, Ling Li tiba-tiba menjadi tidak sabar dan menatap Ye Guan. Serahkan barang-barang itu. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku serahkan padamu, atau siapa? Berani sekali kau membuat masalah. Ling Li mengepalkan tangan kanannya dan hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh pria berambut putih di sampingnya. Pria berambut putih itu menatap Ye Guan dan berkata, aku ingin memberimu kesempatan, tetapi kamu berani bermain trik. Karena kamu tidak memilih untuk hidup, maka matilah. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba menyerbu ke depan dan meninju Ye Guan dengan keras. Di sampingnya, Ling Li dan yang lainnya juga mengambil tindakan bersama. Di pihak Ye Guan, sebelum Ye Guan sempat bergerak, Mu Xingchen sudah terlebih dahulu melepaskan anak panahnya, sedangkan Mu Xinghei yang berada di sampingnya juga ikut gemetar, berubah menjadi meteor dan melesat maju. Tuo Guiyuan awalnya ingin bernegosiasi sebentar, tetapi ketika dia melihat pihak lain mengambil tindakan langsung, dia mengertakkan gigi dan bergegas keluar tanpa berpikir. Xiao Yuanqi sedikit ragu-ragu, tetapi dia tidak ragu-ragu lama-lama. Dia menggertakkan giginya dan berkata, sial, saudaraku adalah Ye Guan, apakah aku takut padamu? Aku akan membunuhmu. Setelah berkata demikian, dia bergegas keluar. Bab 1662, siapa itu? Orang tercepat di lapangan bukanlah pria berambut putih, juga bukan Ye Guan. Ye Guan sama sekali tidak bergerak. Orang tercepat adalah Mu Xingchen. Pada saat pria berambut putih itu bergerak, sebuah anak panah yang dipadatkan oleh kekuatan bintang-bintang telah menembus udara dan membunuh pria berambut putih itu. Pada saat yang sama, di atas istana bawah tanah, bintang-bintang melonjak. Melihat anak panah itu datang, pria berambut putih itu menyatukan kedua tangannya, lalu tiba-tiba merentangkan kedua tangannya. Di antara alisnya, sebuah tombak panjang menembus udara dan menusuk langsung ke anak panah bintang itu dengan kekuatan guntur. Wah, kekuatan senjata api dan anak panah tiba-tiba meletus dari medan perang, dan pada saat ini, anak panah bintang lainnya melesat di udara. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari anak panah sebelumnya. Pria berambut putih itu tiba-tiba terkejut, dan buru-buru menangkisnya dengan senjatanya. Dengan suara keras, pria berambut putih itu terkejut dan mundur dengan keras. Ketika lelaki berambut putih itu terlempar ke belakang, beberapa anak panah bintang melesat melintasi lapangan. Bang 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 bang. Orang-orang di belakang pria berambut putih yang sedang bertarung dengan Xiao Yuanqi dan yang lainnya langsung terbunuh oleh anak panah ini. Salah satu pria yang lebih lemah bahkan tertusuk di alis dan tewas di tempat. Ling Li dan yang lainnya buru-buru mundur, menatap Mu Xingchen di samping Ye Guan dengan ngeri. Pada saat ini, Mu Xingchen sedang menarik busur dan anak panahnya, membidik mereka. Aura bintang yang kuat terus mengalir keluar darinya, mengaduk ruang dan waktu di sekitarnya. Ketika Tuo Guiyuan dan rekan-rekannya melihat Ling Li dan yang lainnya mundur, mereka tidak mengejar mereka tetapi mundur ke sisi Ye Guan dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Meskipun mereka menekan lawan, Tuo Guiyuan dan Xiao Yuanqi tampak sangat serius. Menjadi pengkhianat di luar, itu bukan hanya tentang kekuatan pribadi, tetapi juga kekuatan keluarga di belakang mereka masing-masing. Dan orang-orang di depan mereka jelas memiliki asal-usul yang luar biasa. Bukan karena mereka penakut, tetapi karena kekuatan mereka, mereka tidak bisa melakukan apapun yang mereka mau.
Tuo Guyuan merasa bahwa masalah ini tidak boleh dijadikan masalah besar, dan semakin banyak orang yang berbondong-bondong ke sini, jadi dia harus segera pergi. Jadi dia berjalan keluar dan mengepalkan tinjunya. Semua orang, artefak ilahi tertinggi memiliki roh, dan benda suci semacam ini tidak akan pernah memilih seseorang dengan mudah. Karena itu memilih saudaraku, apa artinya itu? Kamu harus memikirkannya dengan saksama. Tidak jauh dari situ, pria berambut putih itu mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Tuo Guyuan. Dan Ling Li berkata dengan marah, biarkan saja dia keluar dan memilih lagi, itu adil. Aku memilih kepala ibumu. Mu Xinghe di samping tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah. Mengapa kamu tidak memanggil ibumu dan membiarkan kami memilih sekali? Awalnya dia tak mau jadi pusat perhatian karena ada kakak laki-lakinya di sekitar. Tapi sialnya, dia benar-benar sudah menahan keganasan ini dalam waktu yang lama. Setiap orang, Ling Li menatap Mu Xinghe. Kamu dari peradaban bintang, kan? Ancaman itu tidak disembunyikan. Mu Xinghe mencibir. Mengancamku? Lucu sekali. Kau tidak bisa menang di luar. Jadi kau mulai menggunakan panggung belakang. Apakah hanya itu yang bisa kau lakukan? Ekspresi Ling Li sangat jelek. Keluarlah, aku akan bertarung denganmu dalam duel. Ayo kita duel 1 lawan 1. Mu Xinghe berjalan keluar. Peradaban bintang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit, dan saat berikutnya, sekelompok orang datang melalui udara. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah panjang, diikuti oleh lebih dari selusin orang. Dia memandang Mu Xinghe dan berkata sambil tersenyum, saya ingat bahwa peradaban bintang sangat rendah hati. Kok bisa, mereka menemukan pendukung sekarang. Mereka mulai menjadi terkenal. Di belakang pria berjubah itu, seorang pemuda tertawa dan berkata, ku dengar peradaban bintang masih berkultivasi dengan pinjaman. Benarkah itu? Haha. Terdengar tawa di lapangan. Wajah Mu Xinghe menjadi pucat. Pria berjubah panjang itu tiba-tiba melihat ke arah Yang Seng dan Wu Yunzai yang tidak jauh darinya. Ia menggenggam tangannya dan berkata, saudara Yang Seng, saudara Wu Yunzai, aku sudah lama mengagumi kalian. Keduanya menatapnya dan mengangguk memberi salam. Tetapi jelas bahwa keduanya tidak mengenali pria berjubah itu. Pria berjubah itu menoleh ke arah pria berambut putih yang tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum, saudara Nan Zhao, Anda benar-benar rendah hati, ini bukan gaya klan Nan Anda. Suku Selatan, mendengar perkataan lelaki berjubah panjang itu, raut wajah Tuo Guyuan, Xiao Yuanqi dan yang lainnya berubah. Keluarga Dewa Super. Sebenarnya tidak banyak keluarga Dewa Super, hanya 7. Meskipun mereka belum mencapai tingkat tertinggi, mereka benar-benar tak terkalahkan di bawah tingkat tertinggi. Setiap peradaban memiliki fondasi yang sangat dalam. Hati Tuo Guyuan dan Xiao Yuanqi tiba-tiba tenggelam ke dasar. Bertarung melawan keluarga setingkat ini, tidak ada kemungkinan untuk menang sama sekali. Karena bahkan jika Anda membunuh orang-orang ini di depan Anda, keluarga lain pasti akan membalas, dan mereka berdua pasti tidak akan mampu menahan balas dendam keluarga seperti itu. Meskipun klan Tuogu juga merupakan keluarga Dewa Super, masalahnya adalah Tuogu Yuan bukan berasal dari keluarga utama klan Tuogu. Adapun Xiao Yuanqi, apalagi keluarganya, seluruh wilayah utara mereka hanyalah peradaban tingkat dewa biasa. Mu Xinghe jauh lebih tenang daripada dua orang lainnya. Peradaban bintang hampir mencapai peradaban tertinggi. Meskipun kemudian gagal karena uang, kesombongan di tulang-tulangnya masih ada. Pria berambut putih bernama Nan Zhao mengangguk kepada pria berjubah itu. Lalu menatap Ye Guan dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana.
serahkan apa yang kalian bawa ke sana, dan kalian boleh pergi. Ini adalah kesempatan terakhir kalian. Ye Guan menoleh untuk melihat Wu Yunzai dan Yang Seng yang tidak jauh dari sana. Melihat Ye Guan datang, Wu Yunzai tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, meskipun aku tertarik dengan harta yang telah kau peroleh, aku tidak akan mengambilnya dengan paksa. Seperti yang dikatakan saudaramu, Dewa Tertinggi memiliki roh. Karena telah memilihmu, maka roh itu secara alami menjadi milikmu." Sang biksu menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Aku tidak akan merampokmu." Sederhana dan jelas. Mereka berdua tidak berpura-pura. Kekuatan mereka jauh di atas Nan Zhao dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Ye Guan untuk pertama kalinya, mereka sudah tahu bahwa Ye Guan luar biasa. Dia jelas bukan orang yang sederhana. Pada saat ini, melihat Ye Guan menghadapi begitu banyak orang kuat tanpa mengubah ekspresinya, itu semakin membuktikan bahwa Ye Guan tidak sederhana. Ada alasan lain, yaitu wajah. Sebagai peradaban tertinggi yang transenden, mereka tidak akan membiarkan diri mereka melakukan hal yang memalukan seperti itu, bahkan jika itu adalah artefak tertinggi. Mendengar apa yang dikatakan Yang Seng dan Wu Yunzai, Nan Zhao dan yang lainnya langsung menghela napas lega. Yang sebenarnya mereka takutkan adalah Yang Seng dan Wu Yunzai. Jika kedua orang ini ingin bertarung, mereka tidak akan pernah berani bersaing dengan mereka, karena mereka tidak dapat mengalahkan mereka dalam satu pertarungan, apalagi pertarungan kelompok. Untungnya, tidak seorang pun dari mereka punya niat untuk berdebat. Maka yang tertinggal di depan kita hanyalah Ye Guan dan yang lainnya. Nan Zhao menatap Ye Guan dan berkata, "Aku tahu kamu tidak lemah, tetapi kamu dapat mencoba melihat apakah kamu dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup dengan artefak tertinggi hari ini." Ye Guan tiba-tiba tertawa. Ketika dia tersenyum, semua orang di ruangan itu tampak bingung. Mu Xinghe di sampingnya berbisik, "Kakak, apa yang kamu tertawakan?" Ye Guan berkata dengan lembut, "Aku hanya merasa sedikit emosional." Mu Xinghe penasaran, "Apa yang kamu keluhkan?" Ye Guan berkata, "Sepanjang perjalananku, sebagian besar lawanku sangat kuat. Tapi sekarang, aku akhirnya diberi lawan yang relatif normal. Tapi tiba-tiba aku merasa bersalah." Mu Xinghe menoleh ke arah Ye Guan, tampak sangat bingung, rasa bersalah. Ye Guan mengangguk. "Aku merasa jika aku mengambil tindakan terhadap mereka itu sama saja seperti orang dewasa menindas anak-anak. Sungguh memalukan." Oh sial, mata Mu Xinghe terbuka sebesar lonceng tembaga. Dia menatap Ye Guan dengan tak percaya. "Kakak, apakah kamu begitu shock?" Semua orang di lapangan mendengar perkataan Ye Guan. Wu Yun menatap Ye Guan dengan penuh minat, sementara biksu yang di sampingnya mengatupkan kedua tangannya, menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Xiao Yuanqi dan Tuo Guyuan juga terkejut dengan kata-kata Ye Guan. Kakak laki-laki ini biasanya tidak berbicara, tetapi ketika dia berbicara, dia sangat menakutkan. Tak jauh dari situ, lelaki berambut putih Nan Zhao tertawa. Namun senyumannya ini sungguh menyeramkan. Orang dewasa menindas anak-anak. Pada saat ini, puluhan aura kuat melonjak dari langit dan segera muncul di belakang Nan Zhao. Mereka semua adalah para jenius dan monster dari suku Nan yang datang untuk mendukung. Melihat kejadian ini, wajah Tuo Guyuan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Hanya Mu Xingchen yang masih bersemangat seperti sebelumnya. Dalam hatinya, selama keempat pria di sampingnya bisa bertahan di depan, dia akan bisa menuai hasilnya. Penembak di tahap akhir semuanya berpikir mereka bisa bertarung 1 lawan 5. Nan Zhao menatap Ye Guan dan berkata,
artefak tertinggi pada dirimu pasti milik klan Nanku. Suku Selatan, ini langsung dari individu ke seluruh keluarga dan peradaban. Ling Li di belakang Nan Zhao tiba-tiba menunjuk galaksi dengan marah dan berkata, bunuh dia dulu. Saat mereka berbicara, semua orang siap untuk mengambil tindakan. Tuogu Yuan tiba-tiba keluar, klan Nan. Klan Tuoguku tidak takut padamu. Suku Tuogu. Semua orang di lapangan menatap Tuogu Yuan. Nan Zhao menyipitkan matanya sedikit, kamu dari suku Tuogu. Tuogu Yuan berkata, benar sekali, bukan hanya aku dari klan Tuogu, saudara yang ini juga dari klan Tuoguku. Nama aslinya sebenarnya adalah Tuogu Yang Guan. Ye Guan, setiap orang, Tuogu Yuan menatap Nan Zhao. Jika kau berani menyentuhnya, kau akan menjadi musuh seluruh klan Tuoguku. Klan Tuoguku akan bertarung dengan klan Nanmu sampai mati. Ketika dia mengatakan hal ini, di kedalaman peradaban Tuogu yang jauh, di tanah terlarang kuno di suatu tempat para leluhur orang Tuogu dimakamkan, pada saat ini, jauh di kuburan ini, sebuah makam tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian aliran udara misterius tiba-tiba meluap perlahan dari kuburan ini. Takdir peradaban, awalnya, keberuntungan peradaban suku Tuogu berwarna emas. Tetapi pada saat ini, keberuntungan peradaban itu justru mulai perlahan berubah menjadi ungu. Pada saat ini, banyak leluhur dan guru dari klan Tuogu tercengang. Kemudian, jiwa para leluhur dan guru dari klan Tuogu mendidih. Meskipun tidak diketahui apa alasan yang menyebabkan perubahan kualitatif mendadak dalam nasib peradaban Tuogu, tidak ada keraguan bahwa suku Tuogu akan segera bangkit. Di dalam reruntuhan makam suci, haha, pria berjubah di sebelah Nan Zhao tiba-tiba tertawa. Dia menatap Tuogu Yuan dengan geli. Kamu bilang kamu dari suku Tuogu. Tuogu Yuan berkata, tentu saja, dia tertawa terbahak-bahak. Konyol sekali. Benar-benar konyol. Kamu dari suku Taku, tapi tidak mengenalku. Sungguh lelucon. Nan Zhao menatap Tuogu Yuan seolah dia orang bodoh. Dia adalah Tuogu Lin, murid inti klan Tuogu. Wajah Tuogu Yuan langsung pucat. Tuogu Lin menatap Tuogu Yuan. Ia membuka telapak tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Ia melihatnya lalu tertawa. Ia menatap Tuogu Yuan dan berkata, ternyata kau hanyalah cabang dari cabang terpencil klan Tuoguku. Beraninya kau mengaku sebagai anggota klan Tuogu. Sungguh lelucon. Kukatakan padamu, mulai sekarang atas nama klan Tuogu, aku nyatakan kau dan cabangmu akan segera dikeluarkan dari klan Tuogu dan kau tidak akan pernah diizinkan menggunakan nama keluarga Tuogu lagi. Begitu kata-kata ini keluar, di tanah terlarang di belakang klan Tuogu, keberuntungan peradaban lavender yang memenuhi kuburan tiba-tiba berubah menjadi keemasan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi hitam. Di kuburan, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan di kuburan mereka. Tutup peti mati yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat dan hampir tidak dapat ditampung. Rumput. Di pemakaman suku Tuogu, tiba-tiba tutup peti mati meledak, dan kemudian seorang leluhur suku Tuogu tiba-tiba meraung, siapa? Siapa yang telah merusak takdir peradaban suku Tuogu yang sedang bangkit? Aku akan meniduri semua leluhurmu selama 18 generasi. Keluar dan lawan aku jika kau berani. Bersambung.